Hola Mina! Setelah sebelumnya saya sudah mereview secara lengkap Black Clover chapter 382. Di video kali ini giliran chapter 383 yang saya akan review. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Black Clover chapter 383 mengusung judul penantian. Judul kali ini cukup unik karena penantian di sini bisa bermakna untuk kedua belah pihak, baik protagonis maupun antagonis. Sejak awal kita diperlihatkan semua rekan-rekan Asta seperti Mimosa, Langris, Kiers, dan Leopold berjuang mati-matian bukan untuk mengalahkan Lucius secara langsung, melainkan untuk memberi waktu sampai Asta bisa bangkit kembali. Mereka semua menanti momen ketika Asta sadar karena semua orang tahu bahwa kemenangan melawan Lucius hanya mungkin terjadi jika Asta kembali bertarung. Di sisi lain, Lucius juga memiliki penantiannya sendiri. Baginya, pertarungan kali ini hanyalah masalah waktu. Dia yakin bahwa anti sihir yang digunakan Yuno akan habis, dan cepat atau lambat, para kesatria sihir akan kelelahan, karena musuh yang mereka lawan akan beregenerasi terus-menerus. Itu artinya kemenangan bagi Lucius hanyalah tentang menunggu momen yang tepat. Nah, di chapter 383, Yuno melakukan sesuatu yang luar biasa. Dengan mantra sihir gabungan yang mengkombinasikan anti sihir dan sihir bintang miliknya, dia membalas serangan Lucius yang menggunakan mantra sihir milik para mantan kaisar sihir. Sebelumnya, Yuno memiliki 3 mantra utama dari sihir bintangnya yang disebut dengan kuartil, yaitu kuartil skutum atau perisai bintang, kuartil hasta atau tombak bintang, dan kuartil flagellum atau cambuk bintang. Jika kita kaitkan dengan ilmu statistik, kuartil adalah cara membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi, setiap bagian mewakili 25% dari keseluruhan data. Dalam konteks sihir bintang Yuno menggunakan 4 bintang utama yang dia susun dengan pola tertentu untuk menciptakan satu mantra sihir. Nah, dari keempat bintang itu, lahirlah variasi sihir unik yang disebut dengan mantra kuartil tadi. Lalu, kenapa hanya ada 3 mantra kuartil? Padahal kuartil artinya 4 bagian. Kuartil itu memang membagi data menjadi 4 bagian, tapi titik pembaginya hanya ada 3, yaitu Q1 atau kuartil pertama, Q2 atau median, dan Q3 atau kuartil ketiga. Jadi, meskipun dibagi menjadi 4 bagian, titik kuncinya hanya ada 3, dan hal inilah yang kemungkinan direpresentasikan oleh Yuno dalam mantra sihirnya. 3 variasi mantra sihir kuartil yang dimilikinya bisa kita anggap sebagai wujud dari 3 titik pembagi utama dari keseluruhan kekuatan sihir bintangnya. Sementara itu, 4 bintang yang digunakan Yuno merepresentasikan hasil akhir dari pembagian oleh 3 titik pembagi tadi. Jadi, meskipun disebut kuartil yang berarti 4 bagian, dalam prakteknya hanya ada 3 titik kuartil yang bisa digunakan sebagai acuan, dan itulah kenapa Yuno hanya memiliki 3 mantra kuartil. Nah, di chapter 383, setelah Yuno menggabungkan sihir bintangnya dengan anti sihir, Yuno melakukan evolusi pada mantra kuartil. Nama mantranya pun berubah dari kuartil menjadi quintil. Quintil artinya hampir sama dengan kuartil, tapi pembagiannya menjadi 5 bagian yang sama rata. Itulah kenapa saat ini Yuno menggunakan 5 bintangnya yang dia susun dengan pola tertentu untuk menciptakan satu mantra sihir. Contohnya quintil atrum scutum atau perisai hitam. Dulu saat masih menjadi mantra kuartil, perisai itu berbentuk persegi karena Yuno menggunakan 4 bintang. Sedangkan dalam quintil, perisai itu berbentuk segi 5 karena dia menggunakan 5 bintang. Mantra lainnya adalah quintil atrum hasta atau tombak hitam yang masih sama menggunakan 5 bintang. Dan terakhir quintil atrum flagellum atau cambuk hitam yang juga menggunakan 5 bintang. Oh iya, kata atrum sendiri berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti hitam atau black. Ini merujuk langsung pada anti sihir yang berpadu dengan sihir bintangnya. Sejauh ini, Yuno sudah memperlihatkan 3 mantra quintil, yaitu sebuah hasil evolusi dari mantra kuartil. Tapi jika mengacu pada titik pembagi yang ada pada kuartil, maka harusnya quintil memiliki 4 titik pembagi. Dan itu artinya, Yuno harusnya memiliki 4 mantra quintil. Sehingga masih ada satu mantra rahasia lagi yang belum Yuno keluarkan. Perlu dicatat, walaupun Yuno menggunakan Black Neverland dalam pertarungannya melawan Lucius, teknik ini tidak termasuk dalam kategori mantra quintil. Alasannya, karena Black Neverland merupakan kombinasi 3 jenis sihir sekaligus, yaitu sihir bintang, sihir roh angin, dan anti
sihir. Sedangkan mantra kuintil adalah murni hasil evolusi dari sihir bintang yang dipadukan dengan anti sihir dan tanpa campuran elemen sihir lainnya. Karena mantra kuartil pun yang menjadi dasar dari mantra kuintil hanya berbasis pada sihir bintangnya. Dengan kata lain, Yuno sekarang punya segudang serangan yang lebih fleksibel, lebih kuat, dan kemungkinan besar masih menyimpan satu mantra pamungkas yang masih dirahasiakan untuk momen paling tepat. Oh iya, ada detail penting di chapter ini yang mungkin kalian lewati begitu saja. Lucius kini sudah menggunakan 4 mantra sihir milik para mantan kaisar sihir. 2 diantaranya sudah dia perlihatkan di chapter sebelumnya, sementara 2 sisanya baru saja muncul di chapter kali ini. 1 dari 4 mantra sihir itu adalah sihir Lumiere Sylphamilion Clover, kaisar sihir pertama yang melegenda dalam sejarah kerajaan Clover. Sementara 3 lainnya berasal dari salah 3 dari kaisar sihir yang muncul di movie Black Clover, Sword of the Wizard King, yaitu Princia Vanibani, Jester Galandros, dan Edward Avalase. Tapi masih ada 1 mantra sihir lagi yang belum Lucius keluarkan, jika memang mengacu kepada movie-nya, yaitu milik Conrad Leto, mantan kaisar sihir yang juga menjadi musuh utama dalam movie itu. Besar kemungkinan sihir milik Conrad yang dikenal sebagai sihir kunci, cepat atau lambat akan Lucius gunakan juga, dan momen itu kemungkinan besar akan terjadi saat pertarungan melawan Asta berikutnya. Jika benar hal itu terjadi, Asta pasti akan langsung mengenali sihir kunci itu, karena dia pernah berhadapan langsung dengan pemilik aslinya, yaitu Conrad Leto. Bahkan Asta berhasil mengalahkannya dalam movie yang mengambil latar waktu sebelum arc invasi kerajaan Spade itu. Momen ini jelas akan menjadi salah satu bagian epik nantinya, apalagi jika Lucius menggunakan sihir terlarang milik Conrad, yaitu memanggil meteor seperti yang Conrad lakukan dalam movie-nya. Di chapter ini pun, Mimosa mengalami tekanan batin yang luar biasa. Dia takut gagal menyelamatkan Asta dan tidak mampu mengirimnya kembali ke medan perang. Persis seperti kejadian di kerajaan Spade, di mana saat itu dia pun kekurangan mana dan tidak bisa menyembuhkan Asta secara maksimal. Tapi yang menarik untuk dibahas di sini bukan sekedar kemampuan Mimosa dalam penyembuhan, melainkan sebuah fakta bahwa Mimosa selalu hadir setiap kali Asta berada di ambang bahaya. Ya, hampir di setiap arc. Saat Asta terluka, baik itu luka ringan maupun luka parah, Mimosa selalu menjadi orang yang berada di sampingnya, menyembuhkannya, membantu, dan memastikan Asta bisa kembali bertarung. Jika kita berbicara tentang karakter perempuan yang penting dan dekat dengan Asta, atau karakter perempuan yang dikaitkan menjadi masa depan Asta, pasti kebanyakan dari kalian mungkin langsung mengingat Noelle. Tapi jika kita telusuri lebih dalam, yang justru paling sering terlibat secara langsung, bahkan secara emosional, dalam momen krusial penyelamatan Asta adalah Mimosa. Sejak awal kemunculannya, Mimosa bukan hanya rekan seperjuangan, tapi seperti penjaga yang tidak pernah absen ketika Asta berada dalam kondisi kritis. Pola ini terus berulang. Setiap kali Asta terjebak dalam situasi genting, Mimosa selalu menjadi orang pertama yang bergerak dan tanpa ragu mempertaruhkan keselamatannya sendiri. Perannya yang selalu konsisten sebagai penyembuh dan pelindung membentuk sebuah keterikatan emosional yang jarang dibicarakan, tapi menurut saya sangat jelas terasa. Walaupun Asta masih saja belum menyadari perasaan Mimosa itu. Memang, Noelle sebenarnya punya perkembangan hubungan yang lebih dramatis, mulai dari tsundere hingga pengakuan cinta yang perlahan muncul. Tapi dalam hal frekuensi dan konsistensi hadir di momen penting dan krusial Asta, Mimosa memegang rekor itu. Bahkan dalam color page sebelumnya, Mimosa digambarkan sedang duduk tersenyum di samping Asta yang sedang tertidur. Saat itu Mimosa menatap Asta dengan penuh rasa sayang. Sementara itu, Noelle sama sekali tidak ada di sana. Hingga kini, Noelle pun tidak pernah memiliki momen emosional seperti itu, apalagi diilustrasikan dalam sebuah color page. Hubungan Mimosa dan Asta dibangun bukan melalui kata-kata cinta atau adegan romantis eksplisit, tapi melalui tindakan yang konsisten, di mana Mimosa selalu hadir, selalu menyelamatkan, dan selalu peduli. Ini mengingatkan kita tentang kisah cinta Naruto dan Hinata. Dan apakah itu menjadi bukti bahwa kisah Asta dan Mimosa akan berakhir bahagia juga seperti Naruto dan Hinata? Sangat menarik. Tapi bagaimana menurut kalian? Jika kalian memiliki pendapat, asumsi, spekulasi, dan bahkan teori, kalian bisa tuliskan semuanya di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.